Setting Prism Live Android menggunakan kamera eksternal, DSLR atau mirrorless agar bisa live streaming ala-ala IRL. Jadi seperti itu teman-teman, banyak sekali request dari kawan-kawan kita yang pengen mencoba pakai DSLR atau mirrorless terhubung ke Android menggunakan Prism Live Studio. Sebenarnya mudah banget teman-teman. Caranya itu mudah banget. Mungkin kalian punya kamera, kepikiran pengen bisa live streaming kayak ISOSpeed misalnya, jalan-jalan di pasar atau di suatu tempat, tapi dengan budget yang minimal, menggunakan HP, bisa jadi monitor eksternal, bisa juga nge-live. Nah, di video sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan kamera V, tapi banyak yang protes karena kamera V itu Full HD-nya itu berbayar. Padahal menggunakan Prism Live pun mudah teman-teman. Selanjutnya bahkan di sini nanti akan saya tunjukkan kita bisa mendapatkan bonus. Misalnya teman-teman bawa laptop di belakang gitu temannya di warung kopi, sampean lagi misalnya nge-live gitu di pasar, terus temannya satu lagi ada di warung kopi buat monitor, mungkin dia director atau semacamnya, itu bisa teman-teman. Jadi kita nanti nge-share ke dia langsung real time. Bonusnya seperti itu. Di video ini akan kita bahas, tapi teman-teman pastikan jangan skip videonya karena takutnya nanti ada detail-detail yang tertinggal dan ditanyakan ulang. Itu banyak banget terjadi di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa juga bantu saya dengan cara subscribe ya teman-teman. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Pastinya sebelum kita melakukan instalasi kita membutuhkan beberapa alat atau bahan. Alat ya tentunya karena itu barangnya nggak habis pakai. Di sini alatnya ada 3 macam, simple banget teman-teman, cuma 3 hal. Yang pertama adalah kabel HDMI, yang kedua HDMI capture card, yang ketiga adalah USB OTG. Kabel HDMI ini teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kamera teman-teman. Misalnya teman-teman pakai kamera Nikon yang lama-lama itu pakai HDMI mini biasanya. Kalau kamera MFT atau Lumix, Sony itu biasanya pakai micro HDMI seperti ini. Nah, ujungnya pastikan juga HDMI yang standar, yang besar. Ini teman-teman silahkan cari yang kabelnya pendek ya teman-teman. Misalnya yang 15 cm atau 30 cm aja. Ini punya saya panjang banget, karena yang pendek nggak tahu kemana, udah lama banget. Lalu selanjutnya adalah video capture card HDMI. Ini penting banget. Teman-teman bisa pilih yang kotak seperti ini, ada in-out-nya, ada USB-nya. Atau bisa pilih yang kecil seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan yang kotak seperti ini itu nanti teman-teman nggak perlu pakai OTG lagi karena tinggal pakai kabel bawaan dari HP atau kabel data pabrikan gitu ya. Kabel misalnya Type-C atau micro itu bisa. Lalu alat selanjutnya yang teman-teman butuhkan adalah kamera dan HP itu udah pasti ya. Nah di HP pastikan teman-teman install 2 aplikasi teman-teman. Kalau kemarin di kamera V-Live itu kan kita nggak perlu ada aplikasi tambahan, cuman kamera V-Live aja. Sedangkan di sini kita membutuhkan aplikasi tambahan yang namanya USB kamera. Teman-teman tinggal masuk ke Play Store seperti ini. Lalu cari yang tulisannya USB kamera seperti ini. Produsennya dari Shenyao, Cina. Warnanya oranye atau kuning ini. Teman-teman tinggal download aja, install, buka, lalu berikan semua aksesnya teman-teman, di OK semua, nggak usah khawatir. Pokoknya kalau teman-teman sudah punya USB kamera, teman-teman juga install Prism Live Studio dari Play Store. Jangan khawatir, nanti kita akan bahas masalah-masalah di belakang ya teman-teman, masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Nah kalau udah keinstall semua, silakan teman-teman lakukan instalasinya. Pertama dari kamera tentunya ke HDMI kabel HDMI ke video capture card. Lalu ke OTG, lalu ke HP. Sebelum membuka USB kamera sebenarnya harus aktifkan dulu USB OTG teman-teman, jangan lupa. Caranya seperti ini. Masuk ke settingan, cari aja OTG. Maka akan muncul seperti ini, aktifkan saja. Nyalakan kameranya. Lalu teman-teman buka USB kamera. Setelah buka USB kamera teman-teman akan muncul seperti ini. Nah ketika muncul seperti ini, teman-teman tinggal tap di sembarang tempat.
nanti akan muncul pilihan menggunakan kamera yang mana, tinggal teman-teman klik OK. Maka sudah muncul teman-teman. Nah, misal belum muncul, masalahnya itu ada apa? Biasanya yang paling dasar adalah teman-teman belum mengaktifkan yang namanya OTG atau USB OTG di HP teman-teman. Jadi syarat wajib itu ya teman-teman, HP-nya harus support OTG, USB OTG. Biasanya kalau udah di OTG diaktifkan, terus USB debugging diaktifkan, langsung bisa on. Untuk masalah-masalah yang lebih kompleks nanti kita bahas di belakang. Setelah teman-teman pastikan OTG-nya udah masuk, kameranya sudah masuk seperti ini, jangan langsung keluar teman-teman. Klik dulu yang tombol warna merah ini yang ada garis tiganya di bawah. Diklik, nanti akan muncul seperti ini. IP server, live push, record, snapshot. Nah, teman-teman pilih yang IP server, kamera. IP kamera server. Di tab sampai nanti gambarnya itu ada garis miringnya seperti ini teman-teman. Nah, lalu di bawah ada tulisannya SSID. Ini kebetulan saya menggunakan WiFi ya teman-teman, WiFi rumah. Ada tulisan RTSP server, LAN, UNPNP, unavailable. Nah, teman-teman yang diperhatikan adalah LAN-nya aja di sini. Kalau di sini tulisannya nggak kebaca semua, teman-teman klik tombol share. Ini perhatikan teman-teman, penting banget ini di sini, jangan sampai ketinggalan. Teman-teman harus perhatikan banget. Pada tulisan LAN ini teman-teman silahkan catat di kertas. Atau kalau mau dihafalkan juga silahkan. Pokoknya dicatat aja. Mulai dari tulisan HTTP sampai 8081. Yang atas aja, yang bawah nggak usah, nggak apa-apa. Yang atas aja HTTP, misalnya di sini saya .2/192.168.100.158.28081. Nah, ini saya catat di kertas teman-teman. Nanti ada triknya. Setelah itu kita kembali aja atau langsung keluar dari USB kamera ini. Lalu kita masuk ke Prism Live-nya. Nah, setelah masuk maka otomatis akan muncul dari kamera bawaan HP teman-teman. Jangan khawatir dulu, jangan panik dulu. Setelah itu kalian perhatikan di bagian atas ada titik 3. Artinya kita bisa geser. Sekarang posisinya kan ada di tengah-tengah itu titik 3-nya. Kita geser. Maka akan muncul seperti ini. Media, playlist, teks, dan gawit. Ini saya nggak tahu bahasa Inggrisnya gawit itu apa. Ini nggak tahu, otomatis dari aplikasinya udah bahasa Indonesia. Nah, tap aja di bagian gawit, maka akan muncul tulisan gawit obrolan Prism, sumber video RTMP, kode QR, sama web. Teman-teman silahkan pilih yang web. Di tap aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini triknya dimulai teman-teman. Pada bagian web ada tulisan URL sama judul. Silahkan teman-teman isi URL-nya sesuai dengan yang teman-teman catat tadi. Tapi ada tapinya, diberi tambahan, seperti tambahannya teman-teman. Misalnya tadi http://nomor ya kan. Nah, setelah / dan sebelum nomor, teman-teman tambahkan tulisan admin.2admin atau A yang mengkelung gitu. Nah, lalu nomor dari IP teman-teman tadi. Seperti itu. Sampai 8081. Nah, ini pasti 8081-nya kita itu sama. Setelah 8081 kita kasih / lalu ketikkan video gitu aja. Jadi tambahannya cuman admin di depan sama / video di belakang. Untuk nomor di tengahnya ini pasti kita berbeda teman-teman. Dari admin.2admin itu pasti kita sama teman-teman. Terus 8081/video ini kita juga bisa sama. Tapi untuk 192.168-nya ini kita bisa berbeda. Teman-teman sesuaikan aja seperti yang teman-teman catat tadi gitu. Setelah seperti itu tinggal judulnya dikasih sembarang sesuai teman-teman aja. Lalu klik simpan. Nah, untuk bagian log layer ini teman-teman bisa dibaca di sini. Anda dapat mencegah masalah yang ada pada sumber web dengan menggunakan fungsi kunci. Nah, ini bisa dikunci. Nah, maka di sini langsung muncul. Ini artinya kamera kita itu sudah terhubung ke Prism Live Studio.
Lah ini kok nggak full, ini kok gambarnya cuman kecil separuh. Ini mudah banget teman-teman, ini bisa digeser-geser dengan bebas. Ini teman-teman bisa dikreasikan saja. Jadi cara kerjanya itu semacam layer-layer ya teman-teman, picture on picture. Mungkin agar mereka itu nggak ngebayar semacam royalti paten. Jadi mungkin semacam agar mereka nggak membayar paten. Mereka alasannya biar ini picture on picture gitu ya. Makanya ini bisa gratis. Terus ini tinggal diputer-puter aja, diperbesar, diperkecil. Ini item-itemnya juga bisa disesuaikan. Jadi teman-teman yang bingung nyeting itu tinggal nyetingnya itu sambil ditidurin gini HP-nya. Jangan di gini. Jangan di berdirikan gini. Kalau ditidurin gini dia mudah nyetingnya. Jadi full. Nah, misalnya seperti ini teman-teman kameranya sudah siap. Klik aja siap, teman-teman sudah bisa nge-live ke berbagai macam platform. Misalnya mau ke Twitch, mau ke Instagram, mau ke Facebook, mau ke TikTok itu bisa teman-teman. Jadi cuman seperti itu. Mudah banget kan? Selanjutnya di sini ada bonus tips teman-teman. Bonusnya adalah yang pertama, pastikan kamera teman-teman itu harus memiliki HDMI clean out agar gambar atau tampilan settingan kamera itu tidak muncul di live streamingnya. Seperti itu. Kalau di Lumix ini judulnya TV Connection di HDMI Info Display Rack. Mau di on atau di off. Kalau di on kan seperti ini, kalau di off kan seperti ini. Nah, tips berikutnya adalah karena kebetulan di sini ada komputer yang nyala dan satu laptop yang nyala, ini sekalian buat sampel teman-teman. Misalnya teman-teman lagi nge-live di pasar, terus director atau produser teman-teman itu ada di tempat ngopi atau di warung kopi di sekitar pasar itu. Nah, pengen dia itu masih bisa monitor itu bisa banget teman-teman. Tinggal menghubungkan ke wifi yang sama antara HP dan laptopnya. Teman-teman bisa pakai MiFi seperti ini. Jadi kalau pakai MiFi itu selain nggak gampang panas HP-nya itu bisa lebih tahan lama baterainya, terus nggak panas teman-teman. Jadi pakai MiFi seperti itu. Bonusnya adalah teman-teman bisa memonitor menggunakan banyak perangkat. Contohnya di sini, ini komputer saya nyala. Nah ini real time ya teman-teman, cukup real time. Di sini ada laptop juga. Cara memonitornya mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke browser, entah itu Chrome atau Microsoft Edge atau Opera atau Firefox, terserah. Masukkan aja di bagian URL, ketikkan yang sama, yang tadi HTTP. Admin, HTTP, nomor, terus 8081/video, enter langsung keluar seperti ini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir yaitu hal-hal yang sering terjadi atau masalah-masalah yang sering terjadi dan cara menanggulanginya. Setelah kami mencoba beberapa device, pastinya kita menemukan banyak sekali masalah. Masalah paling umum terutama di kabelnya atau di koneksi topologinya ini teman-teman. Dari kabel HDMI, dari USB, dari OTG seperti itu. Jadi pastikan teman-teman pakai kabel yang rigid. Sedangkan kalau teman-teman pakai yang HDMI capture card yang kecil ini, teman-teman harus pakai yang namanya USB OTG atau USB on the go. Nah itu penting sekali. USB OTG-nya ini sesuaikan saja sama HP teman-teman. Hanya saja di sini HDMI capture card yang seperti ini tuh bahaya teman-teman. Ada dua macam. Sebenarnya ada banyak ya. Sama yang satu lagi seperti ini. Yang seperti ini harganya 150.000. Yang ini harganya di bawah 100.000, 85 atau 90 saya lupa. Pokoknya ini serupa tapi tidak sama teman-teman. Hati-hati, jangan beli yang di bawah 100.000. Karena itu kayak hoki-hokian. Kebanyakan punya adik saya dan punya teman-teman saya itu nggak reliable. Ini juga nggak reliable teman-teman. Jadi yang 100.000 ke bawah itu banyak masalahnya. Misalnya kadang-kadang muncul bars end tone itu. Jadi yang warna-warni gitu ya. Tampilan warna-warni tiba-tiba nggak tahu kenapa. Terus pixelnya itu ngedrop. Jadi ada kotak-kotak gitu. Pokoknya aneh banget. Jangan beli yang di bawah 100.000. Itu nggak recommended. Mentok yang di bawah 100.000 itu paling cuma buat webcam aja. Kalau yang ini 150.000 ini reliable teman-teman. Saya pernah nyoba buat berkali-kali
Pernah sampai 2 hari live dari pagi sampai malam selama 2 hari itu nggak ada masalah. Jadi panas iya, cuman nggak sampai bermasalah. Kalau yang kotak ini panasnya nggak berlebih teman-teman, panasnya normal. Jadi ini juga reliable. Tapi untuk di bawah jalan-jalan kayak gini lebih kecil lebih enak ya. Lebih enak lagi teman-teman cari video capture card yang ujungnya itu udah USB Type-C biar lebih reliable lagi di bawah jalan-jalan. Yang kedua dari aplikasi USB kameranya teman-teman. Ini sering sekali USB kamera sudah muncul. Terus ketika kita masuk ke Prism Live ternyata nggak bisa. Dia tidak mendeteksi USB mikrofon atau USB kamera. Tulisannya biasanya ada muncul mikrofon USB terputus gitu. Nah artinya HP teman-teman itu terlalu berat. Jadi solusinya adalah matikan aja WhatsApp-nya teman-teman. Latar belakang background-nya dimatikan. Udah selesai, itu langsung sembuh. Kalau belum sembuh restart, itu sudah saya coba di beberapa perangkat, langsung sembuh teman-teman. Sekarang kita akan membahas masalah yang ada di USB kamera teman-teman. Pertama adalah USB kameranya itu nggak bisa mendeteksi itu masalahnya di mana. Nah sebelum teman-teman jauh-jauh, teman-teman cek dulu masalahnya di kabel atau di USB kamera. Dengan cara teman-teman lepaskan sambungan kabelnya. Terserah mau bagian mana. Paling mudah mungkin di bagian OTG-nya dicabut. Ketika kameranya kedip, berarti kabelnya tidak ada bermasalah. Artinya kabel sudah masuk sampai ke HP. Nah misalnya udah seperti itu tapi di HP tetap nggak mendeteksi di bagian USB kamera. Teman-teman coba buka bagian USB debugging. Pastikan sudah aktif. Jika teman-teman nggak nemu, silahkan buka opsi pengembang. Pasti udah tahu ya cara membuka opsi pengembang. Nah itu aktifkan mode debugging USB. Setelah itu aktifkan USB OTG. Ini paling wajib, USB OTG harus aktif. Begitu OTG diaktifkan, pasti ada pemberitahuan USB kamera terdeteksi. Apakah mengizinkan? Silahkan diizinkan semuanya. Masalah selanjutnya pastikan teman-teman sudah mengizinkan semua izin yang ada di USB kamera teman-teman. Jika izinnya nggak muncul, teman-teman tinggal masuk ke aplikasinya. Terus settingan atau info aplikasi, bagian izin diperiksa teman-teman. Silahkan dicentang semua bagian izinnya. Di bagian yang tidak diizinkan pastikan udah kosong. Seperti itu aja. Nah teman-teman mungkin hanya seperti itu saja. Silahkan dicoba, nanti kalau ada masalah atau ada pertanyaan maupun ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Muslim Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.